Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Terlebih dahulu dipaparkan berbagai dalil yang menunjukkan tidak ada pelimpahan pahala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula." Ini ada intinya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada pelimpahan dosa seseorang kepada dosa orang lain. Sama dengan tidak ada pelimpahan dosa, juga tidak ada istilah pelimpahan pahala dari seseorang kepada orang lain. Ayat ini ada yang menilai satu hanya untuk umatnya Nabi Nuh. Nabi Ibrahim maksud saya. Saya coba cari di dalam Al-Quran. Nah, pada surat An-Najm ayat sebelumnya itu begini. Saya kopikan dulu biar bisa dibesarkan. Saya buat fontnya agak besar. Nah, ayat sebelumnya, sebelum muncul alla taziru waziratu wizra ukhra, dimulai dari firman Allah, am lam yunabba, apakah belum dikabarkan, disampaikan, bima, terhadap apa-apa, fi suhufi, pada sakhifah Musa, wa Ibrahim, dan sakhifah Ibrahim, alladzi wafa, yang sudah disempurnakan itu. Jadi ayat sebelumnya ini Allah menjelaskan tentang sakhifah yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa dan dulu diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Alladzi wafa, yang Allah sudah menyempurnakannya. Baru muncul alla taziru waziratu wizra ukhra.
Di situ tidak ada yang namanya pelimpahan, apakah istilahnya pelimpahan pahala atau pelimpahan apa? Dosa. Bahasa kita tidak ada istilahnya surga nunut, neraka kantun. Ya, setiap orang itu akan mendapat ganjaran pahala atau dosa dari apa yang ia amalkan sendiri. Nah, ini dianggap syariat terdahulu. Dianggap syariat pada zaman Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Bahkan poin yang kedua itu, ayat ini dianggap sudah mansukh, terhapus. Saya terkejut mencari tafsir yang maksur, tafsir yang betul-betul didukung dengan hadis. Kok belum pernah saya temukan kalau ayat ini mansukh. Rasul tidak kasih komentar, itu sebenarnya juga syariat untuk umatnya Nabi Muhammad. Namun ayat ini di dalam Al-Quran, kalau diruntut ayat ini dari awal, ini bukan untuk umat terdahulu, ini adalah untuk umatnya juga Nabi Muhammad. Coba dimulai, manih tada, siapa saja yang ingin cari hidayah, fa inna ma yahtadi li nafsi, itu untuk dirinya sendiri. Ini bukan untuk umat terdahulu, ini juga untuk umatnya Nabi Muhammad. Wa may yadhillu, yang berbuat sesat, fa inna ma yadhillu alayya Muhammad. Kemudian yang kedua ada di dalam surat Fatir ayat 18. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba. Jadi orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, itu tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Ini bukan untuk umat terdahulu, ini juga untuk umatnya Nabi Muhammad. Kemudian di ayat surat Az-Zumar ayat 7 juga muncul, in takfuru, kalau kalian kufur, fa innallaha ghaniyun ankum, sungguh Allah awalnya tidak membutuhkan itu dari kalian. Jadi jangan sampai kalau kita kufur Allah enggak terpuji lagi. Enggak. Semua hamba Allah bersyukur tidak menjadi kemedinya Allah. Allah tetap maha suci, maha tinggi. Seluruh hamba ini kufur kepada Allah, Allah tetap maha tinggi. Jadi jangan sampai punya perasaan kita sama orang tua, bapakku gak tak reken, cek kapok. Enggak. Kita tidak bersyukur, kita bersyukur tetap Allah itu maha terpuji. Wala yarda min ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha terhadap hambanya jika berbuat kekufuran. Wa in taskuru,
Tapi kalau kalian pandai bersyukur, yardahu lakum, pasti Allah meridhai buat kalian. Ini ayat bukan untuk umat terdahulu, tapi juga untuk umatnya Nabi Muhammad. Baru wala taziru waziratun wizra ukhra. Kemudian ditemukan dalam surat An-Najm, ini yang tadi kita bicarakan, kesannya dua ayat sebelumnya seakan-akan menjelaskan ini ihwal syariatnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Oke lah, dianggap ini mansuh, misalnya masih ada ayat-ayat yang lain yang itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ini juga yang kelima, terakhir. Kul aghairallahi abghi robba. Apakah kepada selain Allah aku berharap sebagai Tuhan? Wa huwa rabbu kulli syai'. Padahal Allah itu zat yang mengatur segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin, dan tidaklah setiap jiwa berbuat, bekerja, beramal illa alaiha, kecuali dia akan mendapat dampaknya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini mempertegas untuk umatnya Nabi Muhammad. Ini ada di dalam surat Al-An'am ayat 164. Dianggaplah surat An-Najm itu mansuh, padahal saya tidak tahu dari mana munculnya mansuh itu. Kok yang menasakh di dalam penjelasan itu besok dihimpun oleh Allah di dalam surganya. Loh, kalau ayat ini dijadikan sebagai penghapusnya, mestinya begini. Ini anaknya soleh misalnya, bapaknya kurang soleh misalnya, kata anak, wis pak, timbangannya sampai sin rokok aku surga, wis pahalai PN sampai mlebu surga. Baba, aku sing mlebu apa? Rokok. Itu baru pelimpahan apa? Pahala. Enggak. Ini wujud daripada syafaat. Bisa saja nanti yang mendahului masuk surga adalah anak kita sendiri. Mudah-mudahan anak ini bisa mendatangkan syafaat untuk orang tuanya, sehingga akhirnya kita dihimpun bersama anak kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus dalam hadis diterangkan, kok ada ya di antara kita dikaruniai anak, kok anak ini belum balik, anak ini belum punya dosa, kok dimatikan oleh Allah. Mudah-mudahan itu adalah investasi kita, anak mendahului masuk surga. Dengan syafaatnya anak, kita bisa dihimpun bersama anak di dalam surga. Mudah-mudahan. Bab salah satu yang bisa mendatangkan syafaat, di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping puasa kita, di samping bacaan Quran kita, di samping doa kita mendoakan Rasul mendapatkan wasilah dan sebagainya, adalah anak kita yang mendahului orang tua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saya perlu bertanya, syafaat itu kira-kira apa? Pertolongan. Mana mungkin besok di hari kiamat ada seseorang kok bisa menolong orang lain? Padahal menurut ayat, besok setiap kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
Syafaat itu diterangkan sendiri oleh Rasul, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi itu dibekali oleh Allah doa yang sangat mustajab. Itu janji Allah. Wastakhbatu dakwati, dalam riwayat lain wastakhartu dakwati, dan saya sembunyikan doa itu, saya mohon diakhirkan doa itu syafaatan, sebagai syafaat li ummati, untuk umatku. Ya, sehingga dalam hadis yang panjang sekali kita diceritakan umat yang terbanyak, karena Rasul kita dikirim rahmatan lil alamin. Kasihan teman-teman kita yang tidak punya agama samawi, ingin berbaris di saf Nabi Nuh, ditolak. Di Ibrahim, tolak. Di umatnya Nabi Muhammad, tolak. La ilaha ulai wa la ulai. Ya karena mereka tidak punya bendera, tidak punya agama. Di saat dihipun di matahari, didekatkan di atas kepala, Masya Allah. Di dunia aja jauhnya berjuta-juta mil, gara-gara lipstiknya ibu-ibu, lapisan ozon jadi retak, gara-gara itu panasnya seperti ini. Danio, kalau matahari di atas kepala kita, dibawah makna hakiki monggo, dibawa mana majazi juga monggo. Kalau dibawa mana hakiki, lu katanya semua kan dihancurkan oleh Allah. Kullu syai'in, kemeringet sampai jadi bah keringet sampai ke hidung kita. Waduh, ini bukan minyak misik ini, minyak keringetnya Zainuddin ini. Seperti itu membuat kita ini berinisiatif. Ayo kita gembruduk ke Nabi Adam biar didoakan oleh Nabi Adam. Gembruduk kita ke Nabi Adam, kita puji Nabi Adam sebagai makhluk yang diciptakan dengan tangannya sendiri dan sebagainya. Endingnya ud'u lana rabbaka yurihna min maqamina hadza. Tolong doakan untuk kami biar kami bisa leluasa dari himpitan seperti ini. Masya Allah, Nabi Adam, mohon maaf, saya tidak layak untuk kalian mintai doa. Kenapa? Ngakui dulu pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istahya itu min Rabbi, saya malu kepada Tuhanku. Diwanti-wanti la taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin, malah bukan buahnya. Padahal sudah bertobat dan tobatnya sudah diterima oleh Allah, tapi tetap malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disarankan kepada Nuh sebagai ulul azmi yang pertama. Gembruduk kita ke Nuh, sanjung-sanjung kepada Nuh. Endingnya ud'u lana rabbaka yurihna mimma qamina hadza. Tolong doakan kami ya, biar kami lepas dari himpitan seperti ini. Nabi Nuh pun mohon maaf
Istahyaitu min Rabbi, malu saya kepada Allah. Kira-kira apa maksiatnya dulu? Nggak boleh doakan orang dolim. Lah kok anaknya yang dolim didoakan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanalallahu ahdad zalimin. Ayo kita lanjutkan demo ke Ibrahim. Kita puji Ibrahim sebagai Khalilullah dan sebagainya dan sebagainya. Endingnya kita mohon didoakan oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Istahyaitu min Rabbi. Malu aku kepada Allah. Kenapa malu? Ayo. Macam-macam. Saya ndak jujur, ditanya Namrud, siapa yang menghabisi itu? Tanya kepada yang paling besar yang bawa kapak itu. Patung-patung dihabisi, tinggal disisakan yang paling besar menghabisi teman-temannya. Ya, Namrud ya ndak rela. Mana mungkin ada patung bisa menghancurkan? Lah nggak mungkin, kenapa kamu sujudi? Gitu. Itu diceritakan, akhirnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh kita ke Musa. Sampai kepada Musa, kita puji-puji, untungnya minta doa kepada Musa. Malu Musa kepada Allah. Ada orang nggak yang lebih pintar dari itu? Ndak ono. Aku sing paling pintar. Secara nalar benar. Karena beliau dikirim kepada komunitas yang selalu dikirim Nabi dan Rasul, komunitas yang brilian, maka pemimpin yang dikirim kepada mereka pasti paling hebat. Benar pendekatan, tapi tidak benar menurut etika. Akhirnya harus belajar kepada Khidir. Itu ceritanya. Alhamdulillah. Akhirnya disarankan kepada Nabi Muhammad. Nabi kita mintai agar mendoakan kita. Akhirnya Rasul cerita, aku pihak umatku, alhamdulillah sampailah aku pintu surga, tersungkur aku di hadapan Allah. Apa kata Allah? Kum, bangkit wahai Muhammad, irfa' rasaka, angkat kepalamu, syafi' tu syafa', silakan gunakan hak syafaatmu, akan terkabulkan syafaat itu. Apa syafaatnya Rasul? Ummati, ummati, ummati. Rasul berdoa, ya Allah, segerakan umatku untuk dihisab. Daripada di padang mahsyar tersiksa, mendingan segera dihisab. Biar nanti tahu kira-kira pantas masuk surga atau ngicipi di neraka. Kan lebih baik begitu. Wong menunggu itu sendiri sebuah siksa. Daripada berkas ini masih di kepolisian, gak diangkat-angkat, mendingan langsung aja di meja hijaukan, divonis kira-kira bebas atau masuk penjara. Bagi orang yang baik, enak. Bagi orang yang baik, aduh, tak masuk neraka pertama kali. Itu ceritanya. Alhamdulillah. Kita kata Rasul adalah umat yang terakhir, namun kita adalah umat yang terdepan besok di hari kiamat. Alhamdulillah, kita saksikan ada teman-teman kita yang masuk surga kepada Allah. Berdoa lagi, ummati, ummati, ummati. Walaupun umatku ada yang berbuat dosa. Teman-teman saya
masih ada di bawah gitu ya Allah. Tapi melihat ke atas, tamaknya luar biasa. Kapan dihimpun bersama para syuhada di surga Iliyin, di surga Firdaus. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamun illa man adzina lahu rahman. Orang yang nanti diizini oleh Allah untuk berucap, untuk berdoa. Kalau sudah begitu, waqala shawaba, insya Allah disawabi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong teman-teman. Kemudian ditemukan firman Allah dalam surat An-Naml, laisa lil insani illa ma sa'a. Asalnya wa annahu, dan sesungguhnya laisa lil insan, tidak mungkin dimiliki oleh setiap orang illa, kecuali ma, apa-apa, sa'a, yang dia kerjakan sendiri, yang dia amalkan sendiri. Sehingga kesannya tidak mungkin orang berbuat kebaikan kemudian dia dapatkan kebaikan itu. Kemudian firman-Nya yang lain, kullu mri'in bima kasaba rahin, surat At-Tur ayat 21. Terkadang setiap kita ini dengan amalannya sendiri-sendiri. Kalau kita berbuat baik, terkadang dengan kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, ya kita sendiri yang tergadai dengan keburukan. Kemudian firman Allah, tilka ummatun, itulah umat qad kholat, yang sudah berlalu. Laha ma kasabat, bagi umat itu apa yang ia kerjakan. Walakum, dan bagi kalian ma kasabtum, apa yang kalian kerjakan sendiri. Walatus aluna, dan kalian tidak dimintai pertanyaan, pertanggungjawaban amma kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Mereka kerjakan keburukan, urusan mereka, kebaikan, urusan mereka. Kita tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap amalan mereka. Kita sendiri yang harus mempertanggungjawabkan amalannya apa? Sendiri. Qur'an ayat 134. Kemudian ditemukan lagi firman Allah, wattaqu, dan jagalah, hati-hatilah, yauman, terhadap suatu hari, turja'una fihi, yang kalian dikembalikan pada hari itu, ilallah, semuanya menuju kepada Allah. Tsumma tuwaffa, kemudian setiap jiwa itu dipenuhi, kullu nafsin, setiap jiwa itu, maka sabat, terhadap apa yang ia kerjakan sendiri, wahum la yudlamun, mereka tidak ada satupun yang terzalimi. Jadi jangan seperti kita nanti orang bodoh di hadapan Allah. Digambarkan oleh Rasul, kasihan mereka itu bekerja mulai pagi sampai zuhur, capek. Digantikan kelompok yang kedua, habis zuhur sampai menjelang maghrib, capek. Digantikan umatnya Nabi Muhammad menjelang maghrib sampai maghrib. Itu pahalanya tidak sama. Kok malah umatnya Nabi Muhammad yang paling banyak? Heran kita. Mestinya yang kerja banyak itu yang pahalanya banyak. Yahudi banyak, Nasrani
lumayan. Lah kok umatnya Nabi Muhammad sedikit tapi pahalanya malah lebih banyak. Demo kita di hadapan Allah. Apa kata Allah? Hadzalamtukum fi syai'. Apakah kami mendolimi kalian sedikit pun? Enggak. UMR sudah saya bagikan sesuai dengan aturan. Dene umatnya Nabi Muhammad, aku beri fadilah, itu hak saya. Gitu. Nggak ada yang terdolimi. Subhanallah, gara-gara hati seperti ini yang saya sampaikan, sebuah perusahaan ini bikin yang namanya penggajian sampai 5 macam. 1, gaji pokok sesuai dengan golongannya. Yang kedua, gaji kenaikan berkala sesuai dengan aturannya. Yang ketiga, gaji yang namanya mungkin dia kerja tapi hasilnya itu melebihi target. Itu namanya bonus. Yang keempat, gaji mungkin ada tanggungan keluarga. Yang kelima yang tidak pernah dimiliki perusahaan yang lain, gaji loyalitas. Gaji loyalitas. Nah, gaji loyalitas ini tergantung direktur utamanya. Alhamdulillah Ustaz, seumur perusahaan ini ada, belum pernah ada karena hak mereka betul-betul sudah dipenuhi. Kayak begitu Allah. UMR kalian sudah selesai semua, ini aku kasih bonus karena loyalitasnya kepada aku, itu urusan aku. Tidak ada satupun yang terzalimi. Itu bagus mengambil dari firman Allah. Surat apa ini? Surat Al-Baqarah ayat 281. Kemudian yang 11 ini hampir sama, akan mendapatkan pahala karena kebaikannya, dan setiap jiwa akan mendapatkan yang tidak ada keraguan. Wa wufiyat, dan diberikan ketetapan yang betul-betul rinci, yang betul-betul sempurna, kullu nafsin, setiap jiwanya. Tinggal nanti apa? Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Alhamdulillah, hari Senin tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian mengadakan kajian, pahalanya sekian kelihatan. Setelah itu jam sekian sampai sekian tombokan, dosanya sekian, ketok. Sehingga tidak ada yang terzalimi sama sekali. Dan yang terakhir adalah firman Allah, diyujziyallahu kullu nafsin makasabat, sesuai dengan apa yang setiap jiwa kerjakan. Innallaha, sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, cepat sekali perhitungannya. Begitu selesai nilainya langsung keluar. Alhamdulillah, juara Argentina. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.